Saya merasa inilah yang sangat diharapkan dengan problem-problem yang kita hadapi sehari-hari dengan kecurangan atau potensi-potensi kecurangan. Jadi kalau kita kuat secara ruhiyah, kita kuat secara batiniah, maka kita tidak akan khawatir adanya kecurangan karena pasti Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong kita. Demikian. Ya. Ini Bapak Presiden bilang kalau suasana di kabinet sekarang yang sedang Pak Presiden dan lawan lagi dari Wah, itu sudah jelas Pak Prof. Mahfud kan bilang biasanya colek-colekan, ya sekarang sudah nggak ada lagi. Ya tentunya Pak Mahfud lebih tahu daripada saya karena saya tidak di kabinet. Itu situasi itu pasti terjadi. Maklumlah kita kan kalau berkawan biasanya berkawan tanpa ada kepentingan. Sekarang ada kepentingan masing-masing, tentu akan beda ya, beda. perbaikan menteri yang sekarang jadi paslon kabinet. Wah itu saya nggak bisa jawab karena itu tergantung kepentingannya masing-masing ya. Pak Jawa, ini masih membahas soal debat kemarin Pak. Ini kan nama Pak Thomas Lembong selalu disebut. Terakhir tuh dua menterinya Pak Jokowi itu Pak Bahlil dan terakhir Pak Luhut ini mengomentari Pak Thomas Lembong gitu soal pidato. Ini tanggapan dari Timnas Amin gimana? Pak Thomas Lembong di berbagai YouTube sudah jawab ya. Memang beliaunya kan dulu penulis pidatonya Pak Jokowi ya. Dan apa yang disampaikan beliaunya terkait dengan lithium itu juga benar bahwa Tesla sekarang menggunakan nikel lagi dan itu benar. Ya, jadi bukan sesuatu yang salah dan Pak Thomas sudah membantah. Bahkan tadi juga ada podcastnya beliaunya, nanti mungkin sebentar lagi kita akan lihat podcastnya untuk masalah itu. Sebenarnya apakah menteri Pak Jokowi ini layak gitu Pak secara etika untuk Wah itu saya tidak bisa menjawab karena etika itu kan masing-masing nilai yang ada pada diri mereka masing-masing ya. Ini Pak menanggapi juga dari media luar yaitu The Economist mengeluarkan survei bahwa Pak Prabowo ini angka elektabilitasnya mencapai 50% sementara Pak Anies ini hanya mencapai 21%. Ada tanggapan nggak pada tim survei ini? Sesuai dengan apa yang sering disampaikan Pak Anies, survei itu kalau kita di atas kita syukuri, kalau kita di bawah menjadikan motivasi bagi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi. Jadi tidak terlalu dirisaukan, tapi kita tetap harus berbuat seoptimal mungkin untuk mencapai kemenangan di pemilu ini. Itu aja. Pak Jamal, ya. Terkait ucapan Presiden yang memihak dan boleh kampanye, apakah ada langkah tim hukum Timnas Amin dalam satu hari ini? Dari tim hukum nasional sudah ada komentar ya, sudah ada ininya. Tapi kalau diproses enggak lah. Ini kan bukan Pak Amin kan bilang itu kan masalah etika ya. Masalah etika. Itu jadi, kan melanggar sumpah jabatan, Pak. Ya, Presiden makanya ada pertentangan antara kalau kita lihat Pak JK, komentarnya Pak JK dengan masalah hukum kan beda ya. Kalau di hukum di undang-undangnya boleh, tapi kan undang-undangnya di pasal-pasalnya juga ini. Tapi ini tidak perlu ditanggapi secara biar rakyat yang menilai, biar masyarakat menilai mana yang baik, mana yang tidak. Karena bagaimanapun juga melekat pada diri beliaunya sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan. Ya itu juga ada etika pemerintahan. Ya. Ada kekhawatiran sebenarnya Timnas Amin seandainya nanti Pak Jokowi akan mengirim aparat untuk mendukung salah satu paslon. Sekarang kan sudah mulai. Oh, ya. Jadi ya biasa-biasa aja. Ya. Artinya dari Timnas juga nggak ada kekhawatiran. Enggak. Udah wajar aja kita sikapi dengan wajar, kita berusaha. Pak, tapi ada dorongan loh untuk pengawas pemilu atau Bawaslu seperti itu untuk melakukan tindakan pemindahan. Seandainya benar-benar Pak Jokowi soal atau ada menteri-menterinya yang Nah, itu Bawaslu aku kan nggak bisa jawab kalau Bawaslu, terserah Bawaslu nanti menilainya. Pak, ini kan kalau misalnya melihat dalam aturan pemilu ini kan memang presiden dan wakil presiden boleh berkampanye, tapi kan sepanjang sejarah ini kan memang presiden yang berkampanye adalah presiden yang petahana gitu Pak, alias incumbent gitu Pak. Sementara Pak Jokowi ini memang menyatakan boleh ikut kampanye, tapi kan dia selanjutnya tidak melanjutkan jabatannya gitu Pak. Ini tanggapan dari Timnas Amin gimana Pak? Udah pinter gitu, nggak perlu ditanggapi. Pertanyaannya sudah ya itu yang terjadi. Jadi Timnas Amin tidak membuat tanggapan yang khusus tentang itu. Pak Anies juga sudah menanggapinya secara ya sudah namanya ada aturannya, ada etikanya ya, masyarakat yang akan menilai.